yang mengundang Bapak sebagai narasumber kami. Monggo, waktu dan tempat kami persilahkan. Hari ini kita mau ngapain sih? Kamu ya? Kita mau gelar bicara sejarah daerah Mona Yogyakarta. Makasih punya. Assalamualaikum semuanya. Selamat pagi. Luar biasa, yes. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Talita, Tito, dan saya Arjuna akan membersamai teman-teman semua dalam rangka gelar bicara sejarah daerah Kota Yogyakarta. Kami mendatangkan seorang narasumber untuk membersamai kegiatan kita bersama. Kami undang Pak Bejo. Kepada Pak Bejo dipersilakan. Assalamualaikum semuanya. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi juga. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Kalian semuanya sehat? Alhamdulillah. Sebelumnya, terima kasih Bapak karena telah berkenan menjadi narasumber kami pada hari ini. Terima kasih kembali karena guru yang saya cintai semuanya. Langsung saja ya Bapak, kami mulai untuk bertanya. Monggo. Kan selama ini saya memanggil Bapak dengan sebutan Pak. Sebenarnya siapakah nama lengkap Bapak? Oh, itu akan saya jelaskan. Nama saya waktu lahir itu diberi nama oleh ibu saya Moh Esti Samudi. Karena ada sejarahnya, jadi Pak Bejo itu ada sejarahnya. Waktu itu saya kelas 4 SD sakit-sakitan karena orang tua saya kental dengan budaya Jawanya, maka namanya diganti dengan nama Bejo. Jadi pada KTP itu namanya masih tercantum Bejo Moh Esti Samudi. Betul kan? Apa pekerjaan Bapak sekarang? Pekerjaan saya sebagai pegawai negeri sipil PNS. Kapan dan di mana Bapak lahir? Saya lahir di Bantul, di perbukitan bagian barat Bantul, tepatnya di Bangunjiwo Wasen Bantul, pada tanggal 27 November 1969. Bapak umur Bapak sekarang? 54 tahun. Manakah Bapak tinggal sekarang? Sekarang tinggal di Ketanggungan Piro Brajan. Terima kasih Arjuna. Izinkan saya untuk melanjutkan pertanyaan ya Pak. Monggo. Berapa tahun Bapak tinggal menjadi warga Kota Yogyakarta? Bapak tinggal di Kota Yogyakarta sekitar 34 tahun. Apa saja tentang alam atau penampakan lingkungan daerah tempat tinggal Bapak dahulu dan kini? Penampakan yang dulu dan sekarang memang sangat-sangat jauh ada kemajuan ya, karena dari budayanya, dari tingkat kecerdasan masyarakat, dari tingkat kesadaran masyarakat itu jauh berbeda. Yang dulu belum mengenal akan sosial media, sekarang sudah. Jadi perkembangannya sangat luar biasa. Bagaimana
reuni sejarah berdirinya Kota Yogyakarta dulu ya, agar anak-anak bisa memahami ya, agar anak-anak bisa tahu, biar anak-anak bisa mengenal ya. Waktu itu Indonesia dijajah oleh siapa anak-anak? Belanda. Makanya terus terang saja ada yang suka dan ada yang tidak, ya enggak? Ada yang cenderung ke Belanda, ada yang cenderung ke Republik Indonesia, tapi waktu itu kerajaan. Makanya ada salah satu dari kerabat kerajaan Mataram yang waktu itu memilih untuk keluar dari istana karena apa? Ingin memerangi VOC. Waktu itu terus tentu saja VOC-nya nggak tinggal diam ya, karena apa? Ada salah satu kerabat istana yang keluar dari istana untuk melawannya. Maka Gubernur Jawa bagian utara waktu itu yang namanya Nicholas, yang ya tentu saja itu orang Belanda ya, itu bertempat di Semarang. Maka mempertemukan antara kerabat istana yang namanya Mangkubumi dan Raja Mataram waktu itu dipertemukan, akhirnya dipecah menjadi dua, berdirinya negara atau kerajaan Mataram Islam yang pertama, yang satu berada di Surakarta, yang satu ada di Yogyakarta. Itu mungkin nanti ada pertanyaan selanjutnya, itu sedikit sejarah ya, perkembangannya seperti itu. Terus ada pertanyaan lagi, monggo nanti saya terangkan, saya jelaskan lebih lanjut sebagai pengetahuan untuk anak-anak. Monggo. Terima kasih Arjuna dan Talita. Di sesi pertanyaan terakhir ini, izinkan saya untuk bertanya kepada Bapak. Monggo. Siapa tokoh asli daerah yang berperan penting dalam perkembangan daerah tempat tinggal Bapak? Tentu saja kita, Bapak juga anak-anak itu tinggal di daerah istimewa Yogyakarta. Tokoh dan panutan kita tentunya raja kita, yang karena daerah kita itu satu-satunya di Indonesia yang namanya daerah istimewa Yogyakarta. Apa itu? Daerah istimewa Yogyakarta, gubernur dan wakil gubernur tidak dipilih langsung. Paham ya? Gubernur dan wakil gubernur tidak dipilih langsung. Jadi gubernur dan wakil gubernurnya ditentukan langsung diangkat, dan itu turun Raja Yogyakarta, Raja Mataram itu sebagai gubernur, dan Paku Alam yang tadi Pura Paku Alam sana sebagai wakil gubernur. Itu sampai nanti ya, perkembangan seperti itu. Lagi. Bagaimana kerajaan yang pernah berkembang di daerah tempat tinggal Bapak? Ini berkaitan dengan sedikit yang saya ceritakan tadi, bahwa kerajaan di Yogyakarta berdiri tahun berapa yang paham? Berdiri tahun 1755. Kurang lebih sekarang 268 tahun yang lalu. Maka setiap pada tanggal 9 Oktober ya, itu Kota Yogyakarta selalu memperingati hari ulang tahun Kota Yogyakarta. Dan insya Allah pada tanggal 9 Oktober 2023 nanti kita memperingati hari ulang tahun Kota Yogyakarta yang ke 268. Oke. Di samping itu perkembangannya
anak-anak juga setiap kali pada masa-masa sekarang perkembangan pasang surut ya, tapi untuk semuanya selalu mengacu untuk kemajuan kota Yogyakarta. Monggo selanjutnya. Selain kerajaan, apa saja peninggalan sejarah yang ada di sekitar tempat tinggal Bapak? Ini sangat penting bagi anak-anak dan kita semua, bahwa SD Negeri Taman Sari 1 itu merupakan peninggalan sejarah. Peninggalan sejarah dari Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Perlu diperhatikan ya, bahwa SD Taman Sari 1 itu berdiri pada tahun 1916, yang waktu itu didirikan oleh kerabat keraton khusus untuk belajar anak-anak abdi dalem, yang waktu itu berdirinya di Taman Sari, yang sekarang, yang dulu dipakai untuk Apotek Marjati dan sekarang dipakai untuk hotel. Dan waktu agresi militer Belanda II pada tahun 1945, SD Taman Sari 1 itu kena bom. Jadi vakum. SD Taman Sari 1 pada tahun 1949 sampai 1954 itu nggak punya gedung, sekolahnya nunut atau berlindung di tempat masyarakat, ya, nunut. Sekolahnya proses belajar mengajarnya di rumah-rumah masyarakat pada tahun 1949 sampai 1954. Baru pada tahun 1954 dibangunlah gedung SD Taman Sari 1 yang letaknya di Ketanggungan ini. Maka kalian sebagai anak sampai sekarang, ya, SD Taman Sari 1 berdiri itu pun khusus yang laki-laki waktu itu pada tahun 1916. Makanya kalian harus bersyukur, harus berterima kasih. Yang sangat penting bagi kalian adalah peninggalan akan budaya. Budaya akan apa? Budaya di Yogyakarta, karena Yogyakarta itu sudah terkenal dari dahulu kota yang ramah, kota yang santun, dan kota yang sopan, ya. Untuk kalian tanamkan pada diri kalian, tanamkan pada hati kalian dengan sungguh-sungguh. Kalau belum latihan, tanamkan pada diri kalian, pada hati kalian, satu, sikap jujur, ya, diperhatikan. Kalau belum bisa latihan dan paksakan. Kalau sudah dipaksakan, sudah jadi kebiasaan, itu menjadi kebutuhan kalian. Jujur dengan siapapun. Oke? Tanamkan dari sekarang. Kalau sudah mulai belajar, alhamdulillah. Kalau belum, tanamkan pada hati kalian, pada diri kalian sikap jujur. Yang kedua, tanamkan dan biasakan sikap sopan kepada siapapun dan dimanapun. Itu kalian akan menjadi anak hebat, karena kalian telah melaksanakan peninggalan budaya kota Yogyakarta. Oke? Dan selanjutnya, tanamkan pada diri kalian sopan dan santun pada siapapun. Karena apa? Akhir-akhir ini sikap sopan dan santun mulai berkurang, bahkan bisa dikatakan hilang. Saya berikan contoh, agak banyak ya, agak banyak. Saya berikan contoh. Duduk yang bagus. Nah,
itu merupakan sikap sopan dan santun. Kemudian sekolahan kita sudah ada slogan 5S. Nah, enggak? Ada kan? Salam, senyum, sapa, dan sebagainya. Saya kurang apa? Ya kan? Itu apa? Itu merupakan peninggalan budaya kita, budaya leluhur kita, budaya dari keraton kita, budaya dari kerajaan kita. Sekelumit Pak B ceritakan ya, sedikit aja. Kalau kita melihat abdi dalam, ya abdi dalam, ada yang tahu abdi dalam? Pakaiannya seperti apa? Memakai surjan, memakai jarik atau sinjak, memakai keris atau pendek, dengan santunnya, ya enggak? Sopan enggak para abdi dalam sopan kan? Enggak bisa lari. Para abdi dalam itu enggak bisa lari karena memakai sinjak, memakai jarik. Ia melangkahnya ada batasnya. Kemudian kalau duduk pasti menunduk, karena apa? Memakai keris. Yang notabene kalau kita gini, ujung kerisnya akan mengenai punggung bagian bawah. Makanya itu sebagai simbol-simbol dari berpakaian saja sudah menunjukkan simbol-simbol dari kesopanan. Ya enggak? Mari anak-anak semuanya, mulai dari sekarang bersikaplah sopan dan santun, kalian akan menjadi anak yang hebat. Ya, kalau pinter dan bodoh itu pemberian Allah. Pinter bisa diasah, ya, pinter bisa diasah. Pinter dan bodoh itu pemberian Allah. Jangan minder yang kurang pinter, tapi tanamkan pada diri kalian sikap yang jujur, sopan, dan santun. Insya Allah akan selamat dunia akhirat. Karena apa? Jujur. Orang jujur pasti taat kepada agamanya, pasti taat akan Tuhannya. Ya, tanamkan pada diri kalian sifat jujur. Ya, pesan Bapak mulai dari sekarang, jujur itu memersatukan dimanapun kepada siapapun. Kalau kalian jujur, sekali lagi jujur, sopan santun, kalian akan selamat dunia akhirat. Ya, itu. Bagaimana? Diri saya pribadi sangat senang, tapi mohon maaf tadi pagi lupa, saya nggak persiapan apapun. Cuma satu pesan saya sebagai manusia biasa, tentunya banyak salah dan keliru. Raja Kerajaan Mataram yang pertama pada waktu berdirinya, kalau sekarang kan ya, kalau yang pertama itu yang di Surakarta Pakubono III, ya, kalau yang di Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono I, dan sekarang ini tahta dipegang oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Sedangkan di Pakualam Sri Pakualam ke-9. Ada lagi pertanyaan? Jika sudah tidak ada lagi pertanyaan, acara gelar bencana ini akan kami akhiri. Terima kasih untuk Pak Bejo yang sudah memberikan banyak pengalaman kepada kami. Terima kasih.